berlatar di sebuah lokasi terpencil di Antartika. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Victoria yang merupakan pemilik perusahaan teknologi bernama Colt bersama dengan ajudannya yang bernama Kolonel Karapax dan satu ilmuwan pribadinya. Victoria pun mengecek lokasi penemuan artefak kuno yang disinyalir merupakan peninggalan makhluk luar angkasa yang di dalamnya terdapat sebuah benda bernama Scarab Blue Beetle atau kumbang biru yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. I can feel it. 15 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang sarjana muda baru bernama Jaime Reyes yang baru tiba di bandara dengan disambut oleh keluarga besarnya. Mereka langsung meluncur ke restoran untuk makan bersama merayakan kelulusan Jaime. Yeah, and they're all so happy to finally catch you. Oh my gosh, I missed her so much. Di sana si adik menceritakan tentang masalah keluarganya yang selama ini disembunyikan, yaitu tentang penyakit jantung si ayah yang menyebabkannya kehilangan pekerjaan. Alhasil, mereka tidak mampu bayar sewa rumah acan dan ada kemungkinan diusir dari tempat tinggal mereka saat ini. How? You can thank Court for that. Let's worry about money tomorrow. Tak ingin keluarganya kehilangan tempat tinggal, Jaime dan sang adik pun memutuskan untuk bekerja dan berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah resort yang ternyata adalah milik sang pemilik perusahaan teknologi yaitu Victoria, di mana kita juga akan diperkenalkan pada seorang gadis bernama, kita panggil saja Yuli, yang merupakan keponakan dari Victoria. And Vicky? Both here and abroad. The OMAC. Berbeda dengan Victoria yang punya ambisi menguasai perteknologian dunia, Yuli adalah seseorang yang sangat peduli terhadap kedamaian. Hal itu dibuktikan ketika Yuli menolak ide tantenya mengenai teknologi masa depan yang disebut dengan OMEC atau One Man Army Corps. Hampir mirip seperti nanotech suit Iron Man milik Tony Stark, teknologi OMEC ini memungkinkan penggunanya memiliki suit armor tetapi simbiot sebagai pengganti nanoteknologinya yang tentu saja jika disalahgunakan maka akan menjadi senjata berbahaya dan itulah yang ditakutkan oleh Yuli Industries. Faces an unprecedented challenge to secure and control the OMAC. I know what you're doing, Vicky. We don't make weapons anymore. Terjadilah perdebatan hebat antara Yuli dan Victoria, di mana Jaime yang berada di sana pun berinisiatif untuk melerai dengan lebih pro kepada Yuli yang berujung pada pemecatan sepihak oleh Victoria. Sebagai rasa terima kasih atas pembelaan barusan, Yuli yang sebenarnya sedang dongkol pun memberikan nomor ponselnya dan menawari Jaime pekerjaan di perusahaannya. Nice meeting you. Jaime Reyes. Keesokannya, tepat saat Jaime akan melakukan wawancara kerja di perusahaan Colt, terlihat semua anggota keluarganya kompak ikut mengantar. Namun, alih-alih menemui Yuli untuk melakukan interview, Yuli justru terlihat sedang sibuk melakukan pencurian terhadap scarab atau benda kuno peninggalan alien yang saat ini sedang diteliti oleh ilmuwan tantenya. Yuli memasukkan scarab tersebut ke dalam kotak makanan dan berjalan cepat agar bisa segera keluar dari gedung. Namun Jaime yang melihat Yuli pun langsung menagih janjinya untuk wawancara kerja, sehingga Yuli yang sedang darurat pun memutuskan untuk memberikan kotak makanan itu kepada Jaime dan berjanji akan memberikannya pekerjaan apabila Jaime mau melindungi kotak makanan tersebut. No. Lock the building! Go. Setibanya di rumah, ayah, ibu, adik, nenek, dan pamannya pun terheran-heran dengan kotak makanan yang Jaime bawa. Mereka membujuk Jaime untuk membukanya. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat melihat sebuah benda mirip sekali dengan kumbang berwarna biru yang tepat saat Jaime memeganginya, tiba-tiba... I don't know. Mama. I like this. Ya, persis seperti simbiot milik Venom, tubuh Jaime pun mulai diselimuti oleh simbiot scarab yang merubahnya menjadi manusia kumbang biru.
Dan ya, terdengar suara yang muncul dari dalam kepala Jamie. Ia mengaku bernama Kajida, bukan Kachida, tapi Kajida yang akan menjadi Jarvisnya si Jamie ini atau asisten pribadinya untuk membantunya memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia di dalam suite armornya. It's okay. It's gonna be Selesai melakukan tes terbang, Jamie pun mendarat di tengah kota tepat di jalan raya, di mana Kajida menunjukkan fitur canggih lainnya berupa laser sayap biru yang memungkinkannya untuk membelah benda keras seperti bus yang akan menabraknya saat ini. Kajida pun membawa Jamie pulang ke rumahnya dengan pendaratan yang cukup brutal. Menyadari skarab menempel pada tulang belakangnya, Jamie pun bergegas pergi untuk menemui Yuli tentang hal ini. Secara kebetulan, Jamie datang tepat waktu karena Yuli sedang diburu oleh pasukan tantenya yang setibanya di rumah. Yuli langsung menjelaskan jika benda yang menempel pada punggung Jamie adalah sebuah benda kuno peninggalan alien yang telah memilih Jamie sebagai inangnya. So sorry I put you all in this situation. I had no idea it would activate, really. I didn't know. Apabila Victoria mengetahui tentang hal ini, pastinya Jamie dan keluarga akan berada dalam bahaya sehingga mereka mau tidak mau harus pergi ke gedung court untuk mengambil kunci pembukanya. Yang karena keamanan gedung court sangat ketat, maka diperlukan strategi paten untuk bisa masuk ke sana. Dan untungnya si paman tahu bagaimana caranya. El Chapulín. Ya, si paman ternyata adalah seorang peretas amatir yang cukup handal dalam mengatasi kamera CCTV sehingga Jamie dan Yuli pun bisa dengan mudah masuk ke dalam gedung dan berhasil mengambil kunci pembukanya. Saat akan keluar itulah muncul Carapax yang mencegat Jamie dan Yuli yang ketika Carapax akan menyerang mereka berdua, tiba-tiba... not slowing down. Watch out! Watch out! Ya, Carapax ternyata adalah salah satu subjek percobaan The Omek. Kini powernya hampir setara dengan Jamie berkat exoskeleton yang menyelimuti tubuhnya, di mana Jamie yang masih amatir dalam pertarungan pun harus kalah dari Carapax, sehingga Kajida merasa perlu untuk mengambil alih. Never mind. Saat Kajida akan menghabisi Carapax itulah, Jamie melarang untuk melakukannya karena sesuai etika perang yang ia pelajari dari Baginda Muhammad SAW, dilarang membunuh orang yang tidak aktif berperang, termasuk menyakiti musuh yang sudah tidak berdaya, sehingga Jamie pun memutuskan untuk membiarkannya hidup. Dan ya, dikasih hati malah minta jantung, harusnya bersyukur sudah dimaafkan. Carapax justru malah menyerang Jamie dari belakang yang tepat saat Carapax akan menghabisinya. Muncullah si paman dengan mobil truknya dan inilah yang terjadi. Jamie dan si paman pun dibawa ke rumah lamanya Yuli yang di situ mereka baru mengetahui jika ayahnya Yuli adalah seorang pahlawan di masa lalu yang menggunakan julukan Blue Beetle dengan teknologi ala kadarnya yang ada pada masa itu. Wait, Ted Kord was Blue Beetle? Oh, I get it though. Had no idea. Saat si paman sedang mengotak-atik komputer itulah ditemukan sebuah fakta menarik bahwa Scarab atau Kajida memiliki kehendak sendiri untuk menentukan siapa inangnya, yang selain memiliki beberapa fitur canggih seperti senjata dan healing factor untuk menyembuhkan inangnya seperti luka pada wajah Jamie saat ini, Scarab juga mustahil dilepaskan terkecuali inangnya mati. What? Dead. What do you mean, dead?
Whatever. I'm gonna go for a walk. Saat Jamie dan si paman sedang mengobrol di atap rumah itulah, ia tak sengaja melihat pesawat Victoria melintas menuju ke arah rumah keluarganya, sehingga Jamie dengan cepat melakukan henshin untuk bertransformasi. Tetapi karena itu bisa terjadi apabila ada bahaya, maka Jamie pun memutuskan untuk melompat dan inilah yang terjadi. I think there's somebody at the window. Tepat saat pasukan Victoria sedang mengepung ayah dan keluarga, muncullah Jamie yang datang dengan damai. Namun Victoria malah penasaran sejauh mana kemampuan Scarab hingga menyuruh semua pasukan untuk menembakinya. Tak cukup sampai situ saja, Victoria juga menunjukkan watak aslinya ketika ia rela mengorbankan nyawa tidak bersalah demi ambisi dan hawa nafsunya ketika ia memerintahkan semua pasukan untuk menembaki keluarga Jamie sehingga saat Jamie sedang sibuk itulah, ayah dan keluarga pun segera pergi mencari tempat berlindung. Namun, alangkah naasnya nasib si ayah ketika penyakit jantungnya kambuh akibat mengalami situasi yang berat seperti ini. Tepat saat ayahnya meninggal dunia, Jamie pun harus tertangkap oleh alat pencengkeram khusus yang menonaktifkan sistem Kajida, sehingga Victoria berhasil menangkap Jamie dan membawanya ke markas. Keesokan paginya, alih-alih bersedih dan terpuruk oleh keadaan, keluarga Jamie yang masih tersisa pun malah terpacu adrenalinnya untuk menyelamatkan Jamie dan membalaskan dendam atas kematian si ayah, di mana Yuli yang melihat semangat mereka pun menjadi ikutan beradrenalin hingga mengajak mereka semua ke rumah lama ayahnya. Menggunakan pesawat kumbang superhero milik mendiang ayahnya, Yuli beserta keluarga Jamie pun meluncur ke markas Victoria untuk menyelamatkan Jamie, yang di situ ibu, paman, adik, dan nenek Jamie pun dipinjami beragam senjata canggih, salah satunya si nenek yang kebetulan adalah mantan pejuang perang pada masanya. Jamie sendiri terlihat sedang ditawan untuk diambil darahnya, yang tujuan daripada itu adalah untuk mengambil simbiot Scarab yang sudah menyatu dengan jaringan tubuhnya. Dengan kata lain, Victoria secara tidak langsung akan membunuh Jamie dengan perlahan dan cukup menyakitkan. Are you ready? I'm ready. Cara ini sempat mendapat pertentangan dari si ilmuwan yang merasa bahwa Victoria, majikannya, sudah bertindak lewat batas dan melanggar norma-norma kemanusiaan. Namun karena si ilmuwan tidak punya kuasa, ia pun hanya bisa menurut dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya. What are you even talking about? No, Mr. It could kill him. Oh, bummer. Tepat di waktu yang bersamaan, Yuli dan keluarga Jamie pun sudah tiba di markas ini. Selain bisa terbang, pesawat itu juga bisa bergerak layaknya serangga kumbang dan menyerang semua pasukan penjaga dengan cukup mudah. Yuli dan si adik pun masuk duluan untuk mengecek lokasi, di mana mereka berdua tak sengaja masuk ke dalam ruangan khusus yang menyimpan ratusan, bahkan mungkin ribuan perangkat Omek, sehingga bisa disimpulkan bahwa Victoria sedang membangun sebuah pasukan untuk menguasai dunia ini. To build an entire army. Tak bisa membiarkan hal itu terjadi, Yuli dan si adik pun dengan cepat menempelkan alat peledak untuk menghancurkan tempat ini. Sementara untuk Jamie, ia terlihat sangat amat kesakitan yang ketika darahnya sudah masuk ke dalam perangkat milik Carapax. Disitulah perangkatnya mulai terupgrade secara otomatis yang membuat Carapax bertransformasi menjadi bentuk baru.
Dan ya, Yuli berhasil meledakkan ruangan tadi yang membuat Jamie akhirnya bisa melepaskan diri, yang karena sistem Kajida masih dalam proses loading, ia pun tidak bisa menggunakan fitur canggih dalam kostumnya. Tetapi, beruntung, ada si ilmuwan yang masih berpikir waras, dan dengan baik hati, membantunya kabur. Tetapi, si ilmuwan pun dihabisi oleh Carapax yang sudah berubah menjadi bentuk baru, di mana Jamie hanya bisa lari dan menghindar dan... Selamat dari serangan Carapax barusan, kini Jamie harus menghadapi 3 penjaga yang mencegatnya, yang ketika posisinya sudah terdesak, tiba-tiba muncul si nenek dengan senjata beratnya dan menembaki mereka semua dengan membabi buta. Jamie dan Nenek pun berhasil mencapai pesawat, namun si adik dan Yuli ternyata masih berada di dalam dengan Yuli yang tertangkap oleh Victoria tantenya, sementara si adik menghadapi sepasukan penjaga menggunakan alat hologram milik mendiang ayahnya Yuli, yang ketika si adik sedang kesulitan akibat diserang secara keroyokan, muncullah Jamie dengan sistem Kajida yang sudah aktif sehingga inilah yang terjadi. Complete. Who's first? Sesaat setelah Jamie berhasil menyelamatkan adiknya, muncullah Carapax dengan baju jirahnya, hingga pertarungan epik pun tak terhindarkan. Carapax pun agak ngegas yang membuat Jamie sedikit keteteran, sehingga Kajida pun memberitahu Jamie bahwa ia bisa menciptakan senjata apapun yang Jamie pikirkan, sehingga... Nice choice. Dan seperti final battle superhero pada umumnya, selalu saja terjadi momen di mana topeng atau helm milik tokoh utama mengalami somplak sebelah, kan? Di mana Jamie yang sedang tersurutkan pun berhasil ditolong oleh si paman yang muncul secara mendadak dan tiba-tiba... ¡Cójate estos, cabrón! Ya, Jamie yang barah besar pun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas yang langsung membuat si Carapax lumpuh tumbang seketika. Kali ini, justru Jamie lah yang benar-benar tak terkendali dan nyaris menghabisi nyawa Carapax, namun Kajida berhasil menyadarkannya dengan memperlihatkan masa lalu Carapax yang juga sama-sama kehilangan keluarganya, sehingga alih-alih mengikuti hawa nafsu atas kematian sang ayah, Jamie pun teringat dengan kuat cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah dengan menjadikannya teman. You're wrong. Di saat bersamaan, si paman terlihat masih hidup berkat pesawat kumbang yang sempat menyelamatkannya. Sementara untuk Yuli, ia juga berhasil selamat dengan cara menembakkan senjata khusus yang membuat pesawat Victoria jatuh. Dengan fakta bahwa perang hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan, Carapax pun beralih kubu kepada Jamie dan kawan-kawan dan berbalik menyerang Victoria majikannya sendiri dengan menyeretnya ke dalam ledakan besar. Hello? Oh my god, it's working. Okay. Head toward is alive. Tamat